Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar IPS KD 3.3 tentang jenis-jenis usaha ekonomi. Bu Mega sudah membuat bagan jenis-jenis usaha. Yang pertama ada perorangan. Lalu yang kedua ada kelompok. Kita jelaskan dulu yang perorangan ya. Usaha ekonomi yang dikelola perorangan adalah usaha yang dijalankan secara pribadi tanpa bantuan orang lain, modalnya terbatas, dan bentuk usahanya sederhana. Jadi keuntungan dan kerugiannya ditanggung oleh orang tersebut secara langsung. Ya. Lalu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah jasa. Usaha jasa yaitu usaha yang menjual jasa atau keterampilan seseorang. Misalkan potong rambut, bengkel, reparasi barang elektronik, penyewaan internet, lalu dan lain-lain lah. Ini ada di sini. Fotokopi bengkel, potong rambut, penjualan pulsa. Lalu yang kedua adalah pertanian. Usaha pertanian di Indonesia itu umumnya dikelola secara pribadi. Jadi sebagian besar itu biasanya pertanian secara pribadi yang punya satu orang. Lalu yang ketiga adalah perdagangan. Perdagangan ada yang kecil, ada yang sedang untuk perorangan ya. Kalau yang ukuran kecil itu contohnya warung, toko kelontong, dagang kaki lima, dan lain-lain. Ya, kalau ukurannya yang sedang itu berarti jualannya yang lebih besar tokonya. Lalu yang keempat adalah industri kecil. Industri kecil adalah industri rumahan ya, atau homemade biasanya disebut bahasa Inggrisnya ya. Jadi ini membuat sesuatu barang lalu dijual ya. Bedanya dengan perdagangan itu tinggal ngambil dari orang, misalkan seperti warung jualan mie-nya bukan diproduksi sendiri, itu berarti dagang. Tapi kalau misalkan membuat sendiri itu berarti industri ya. Industri kecil contohnya adalah pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Baik, sekarang kita akan lanjut ke yang kedua. Jenis usaha secara kelompok. Jenis usaha kelompok terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Ini ada juga di buku di halaman 69 ya. BUMN adalah perusahaan negara yang dikelola oleh pemerintah. Jadi modal BUMN seluruhnya berasal dari negara. Perusahaan BUMN itu tujuannya untuk mencari keuntungan, memberi layanan pada publik, mencegah terjadinya monopoli oleh swasta, dan memperluas lapangan pekerjaan. BUMN dibagi menjadi 2, yaitu Perum dan PT. Perum atau kepanjangannya perusahaan umum. Ya, perusahaan umum itu perusahaan, ini untuk BUMN ya, perusahaan negara yang bertugas untuk melayani kepentingan masyarakat dalam bidang produksi, distribusi, dan konsumsi. Contohnya adalah ini Perum Pegadaian,
Lalu ada juga Perumnas atau Pembangunan Perumahan Nasional. Lalu yang kedua adalah PT. PT itu kepanjangannya Perusahaan Perseroan atau Perseroan Terbatas. Perseroan terbatas adalah perusahaan negara yang modalnya terdiri atas saham-saham. Modal persero belum tentu di seluruhnya dimiliki oleh negara. Persero sering menjalin kerjasama dengan pihak swasta. Ya. Tujuan BUMN yang persero ini yaitu mencari keuntungan. Perusahaan ini contohnya adalah PT Pos Indonesia nih, PT Pos Indonesia. Lalu PT Pelni, PT Telkom, PT Pertamina, dan PT KAI. Kalian udah tahu semua ya, kayak gitu sering bertemu dengan PT-PT ini. Lalu yang kedua adalah BUMD. BUMD adalah badan usaha milik daerah. Kalau yang tadi milik negara, nah ini milik daerah. Nah, milik daerah bagaimana ini? Badan usaha milik daerah itu dikendalikan oleh pemerintah daerah. Jadi modal usaha sebagian atau seluruhnya berasal dari pemerintah daerah. Ini diatur oleh Perda atau peraturan daerah. Pimpinan perusahaan BUMD ini diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah atas persetujuan DPRD. Ya, DPRD nih yang nunjuk. BUMD bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah tersebut serta berusaha mencari keuntungan. Contohnya PD air minum atau PDAM. Ya, air-air yang sering di rumah kalian ini masuknya ke BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Selain dari PDAM ada juga PD Bank Pembangunan Daerah atau disingkatnya BPD. Ya, lanjut ke jenis kelompok lainnya yaitu BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. Nah, kalau udah swasta berarti ini perusahaan full ya, milik swasta. Perusahaan swasta bertujuan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pemilik perusahaan. Nah, sedangkan pemerintah bertugas memberikan arahan agar perusahaan swasta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan pengawasan agar di antara perusahaan swasta terjadi persaingan yang bersifat positif. BUMS terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah firma atau disingkat dengan FA, F besar A kecil. Nah, FA adalah perusahaan yang didirikan paling sedikit 2 orang. Setiap anggotanya memiliki hak melakukan tindakan. Resiko kerugian pun ditanggung bersama. Jadi kalau firma ini pemimpinnya ada 2 atau lebih. Jadi biasanya itu pemimpinnya itu temenan. Ya, misalkan teman SMA bikin suatu perusahaan butik. Nah, ada tuh yang sampai butik yang terkenal oleh yang lulus SMA. Modelnya apa ya, lupa mereknya. Ada juga yang teman kuliah
akhirnya bikin firma. Jadi kalau dalam firma itu pemiliknya akrab ya, saling mempercayai. Kalau ada hutang ditanggung bersama, harta juga ditanggung bersama. Dan setiap anggota berhak untuk bertindak atas nama firma. Lalu yang kedua dari BUMS adalah CV atau Commanditaire Vennootschap. CV ini bukan yang kurikulum vitae ya, atau riwayat hidup, tapi perusahaan CV, Commanditaire Vennootschap. Tahu kalau bahasa Indonesianya adalah perusahaan komanditer. Ya, CV ini adalah usaha yang memiliki dua macam anggota, anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif berperan dalam menjalankan roda usaha, sedangkan anggota pasif bertanggung jawab dalam pemberian modal usaha. Ya, jadi ada satu atau beberapa perusahaan dan seseorang atau lebih yang hanya berperan sebagai pemberi modal atau anggota pasif. Kalau di firma itu kan aktif semua, jadi semuanya bergerak. Tapi kalau CV ada yang aktif, ada yang pasif. Dulu Bu Mega sebelum jadi guru pernah kerja di CV Hong Kong Printing. Jadi ada yang perusahaan-perusahaan yang di ini yang bekerja sama seperti Bank Commonwealth, Bank Danamon, Bank BCA Finance dan lain-lain. Kalau di sini contohnya adalah CV Rian Motor, CV Kayu Jatiluhur. Lanjut ke PT dari BUMS. Kalau PT perseroan terbatas di BUMS ini bentuk usaha berbadan hukum yang modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan cara membeli saham. Ini saham. Apa itu saham? Saham adalah surat berharga sebagai bukti tanda turut serta sebagai pemilik perusahaan. Ya. Jadi sebagai masyarakat, kalian juga bisa membeli saham dari sebuah PT BUMS ini. Sahamnya itu tergantung kalian punya duit berapa. Kalau jadi minoritas biasanya sih kalau segini ya paling jadinya minoritas ya. Sahamnya belinya cuma sedikit. Kalau misalkan sahamnya lagi harga tinggi, itu kita dapat untung yang lumayan ya. Ada Bu Mega juga suka beli kayak gitu. Kalau Bu Mega sukanya belinya emas. Ya, lanjut ke koperasi. Jenis usaha kelompok yang keempat yaitu koperasi. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Tujuan koperasi yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya
juga sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Modal koperasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, simpanan pokok. Simpanan pokok itu simpanan yang dibayar oleh anggota sekali aja ketika masuk menjadi anggota koperasi. Nah, yang kedua, adalah simpanan wajib, yaitu simpanan yang dibayar setiap bulan. Dan yang ketiga, simpanan sukarela. Simpanan sukarela adalah simpanan anggota sesuai kemampuannya. Contoh koperasi adalah koperasi unit desa atau KUD. Koperasi dibagi menjadi 3 macam, yaitu koperasi konsumsi, yaitu tujuannya adalah agar bisa memberikan pelayanan kepada anggotanya, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, contohnya kebutuhan sembako, peralatan rumah tangga, dan barang elektronik. Lalu yang kedua adalah koperasi jasa. Fungsi dari koperasi jasa ini adalah untuk memberikan pelayanan jasa kepada para anggotanya. Jadi ini jasanya misalkan jasa di bidang keuangan. Ya, jadi minjemin duit ke anggota-anggotanya. Nah, biasanya bunganya yang ditawarkan lebih rendah dibandingkan peminjaman di tempat lain. Lalu yang ketiga adalah koperasi produksi. Koperasi produksi berfungsi dalam semua kegiatan proses produksi yang dilakukan oleh anggota. Proses produksi itu mencakup menyediakan bahan baku untuk proses produksi, membantu menyediakan berbagai macam alat yang digunakan dalam proses produksi, dan juga membantu produksi berbagai macam barang tertentu, misalkan produksi kerajinan tangan, tahu, tempe, produksi pakaian. Ya. Nah, ini adalah bagan kegiatan ekonomi. Jadi ada produksi. Produksi itu apa? Produksi adalah kegiatan menghasilkan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Lalu yang kedua, setelah dari produksi adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi namanya distributor. Kalau produksi adalah produsen. Nah, setelah distribusi yaitu konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memakai barang atau jasa hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, sekian dari Bu Mega. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.